Apa yang mirip dari tentang kebudayaan Ghana sama kebudayaan orang Flores secara umum? Hampir kurang lebih 2 tahun ada penyanyi di Indonesia yang Frater Jonathan suka. Rindu rumah, aku rindu pulang. Asik. Saat ini saya menghadirkan satu orang asing di Kota Ende yang sudah kurang lebih 2 tahun berada di sini, khususnya di Paroki Santo Yosef Onekore. Jadi Frater Jonathan, selamat datang di program Buka Box. Siapa itu Frater Jonathan? Frater, silakan. Nama saya Frater Jonathan Ananga. Frater Jonathan Anana. Ananga, ya. Oke. Asal saya dari Ghana. Ghana. Ghana itu negara Afrika, di bagian Afrika Barat. Oke. Ya. Dan saya sebagai Frater Top SVD dari ke negara saya, negara Ghana, ke Ende untuk OTP. Oke. Ya. Jadi teman-teman program Buka Box, SVD itu ada program namanya OTP. Overseas Training Program. Overseas Training Program. Jadi dia seperti top. Kalau top, sederhananya top itu Frater menjalankan praktek pastoral di dalam, artinya dia tidak keluar. Sementara OTP, Frater menjalankan pastoral, dia keluar negeri, di mana dia berasal. Jadi Frater Jonathan menjalankan top di Ende dari Ghana, Afrika, yang dalam bahasa Inggris disebut Overseas Training Program atau OTP. OTP. Berapa tahun sudah di sini? Kira-kira sudah mau 2 tahun di 2 tahun. Indonesia. Oke. Tapi di Ende sudah 10 bulan sekarang. 10 bulan sekarang. Ya. Oke. Berapa lama belajar bahasa Indonesia? Semuanya 5 bulan. Tapi yang pertama 3 bulan itu di Ledolero. Oke. Ada 2 pater SVD yang bantu kami untuk kami belajar kosakata dan bisa buat kalimat singkat dan yang lain. Oke. Tapi yang resmi itu 2 bulan di Sananta Dharma di Yogyakarta. Oke. Jadi semuanya kira-kira 5 bulan. Frater juga melamar ke Indonesia, khususnya ke Ende? Kami itu dari pimpinan yang tugas. Oke, Ya, kami tidak ada pilihan. Hanya kalau penempatan untuk tempat misi, hanya itu yang ada pilihan. Oke. Tapi Jadi yang ini itu dari pimpinan, bukan dari kami. Oke. Ya. Dan Frater ditentukan ke Indonesia, khususnya di Ende. Apa yang Frater rasa ketika kamu ke Indonesia dan kamu ke Ende? Saya bingung karena belum ada orang yang dari Afrika. Oke. Bukan Ghana saja, tapi Afrika itu di bagian Afrika atau Afran yang SVD itu yang semua negara-negara, macam-macam negara yang SVD ada itu, ada satu nama mereka bilang Afran Zone. Jadi di Afran Zone itu belum ada orang yang dari di sana ke Indonesia. Jadi saya yang pertama kali. You are the first. Ya. Jadi saya bilang, ke Indonesia tidak ada orang yang dari Afrika. Jadi saya bingung. Tapi saya bilang, saya akan pikir dulu. Dan waktu saya ke internet untuk baca tentang Indonesia, ya, dari informasi yang saya dapat itu, lebih sedikit sulit untuk saya bisa jawab mau ke Indonesia. Oke, jadi ketika googling dan mendapat informasi soal Indonesia, ada perasaan
kecil hati. Kecil hati ya, karena informasi yang saya dapat itu beda dari pengalaman saya di sini. Karena saya dari informasi yang saya dapat itu Indonesia itu mayoritas Muslim. Dan ada beberapa hal-hal yang mereka bercerita tentang ada teror, apa itu konflik ya? Konflik dengan orang Kristen, antara orang Kristen dan orang Muslim. Tapi kenyataannya? Ya, pengalaman saya di sini itu saya belum. Berbeda. Itu beda sekali. 100%? Ya, menurut saya sampai ke Flores itu saya tidak merasa ini negara Islam. Oke. Ya. Oke. Di sini Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang penuh dengan hospitalitas, dengan sikap keramahannya, suka senyum. Pengalaman di ND kalau dengan anak-anak kecil sering teriak-teriak? Oh ya, anak-anak itu ya. Teriak apa mereka? Tanya terus, mau tahu semua keluarga saya. Ya kadang-kadang saya bilang, aduh, ini kamu mau tahu keluarga saya untuk buat apa? Tapi ya bagus sekali. Anak-anak frater, apakah frater sudah makan? Ya begitu saya, karena di negara saya itu juga ada begitu, tapi bukan di tempat yang saya tinggal. Ada begitu maksud frater yang bagaimana? Keramahan yang bertanya sampai hal yang menurut frater tidak perlu ditanyakan. Sudah makan dan semuanya. Sudah makan. Frater tidur kapan? Kalau malam frater tidur jam berapa? Frater buat apa? Begitu ya. Tapi frater itulah bentuk perhatian yang paling tulus dari orang-orang Flores sebenarnya. Dan tentu ada perbedaan dengan tempat di mana frater berasal. Misalnya di Eropa, ketika kita bertanya mau kemana, untuk orang Eropa, ya it is not your business. Itu bukan urusan. Tapi untuk orang Timur, Indonesia khususnya, itulah keramahan kami. Mungkin perbedaan yang cukup mencolok karena keramahan orang Eropa dengan bertanya, how are you doing? Apa kabar? Dan seterusnya, apa kamu baik-baik, sehat? Tapi orang kami untuk mengungkapkan hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Sudah makan? Tidur jam berapa? Tadi malam. Frater umur berapa? Kadang-kadang anak aja juga tanya, frater umur berapa? Saya kaget. Apa yang paling berbeda antara kultur budaya Ghana dengan Flores Ende khususnya? Budaya itu beda-bedanya, seperti acara nikah. Nikah itu beda sekali. Apanya? Yang Belis beda. Di sana? Di sana tergantung sukunya. Suku saya begini, kalau mau menikah, yang pertama itu perkenalkan diri. Itu laki-laki akan kunjung keluarga perempuan. Itu yang pertama. Dan kalau kunjung perempuan itu untuk perkenalkan diri, perempuan akan perkenalkan calonnya laki-laki untuk keluarga. Dan sesudah itu calon perempuan itu keluarganya akan cari informasi dari keluarga laki-laki. Bukan tanya keluarga, tapi tanya di kampung orang yang dari sama kampung dengan calon laki-laki, untuk tahu bagaimana mereka punya keluarga, latar belakang, karakternya, kesehatannya, dan semua hal-hal yang seperti
kehidupan manusia. Kalau mereka, menyangkut belis? ya, itu belum belis. Ya, itu mereka mau tahu bagaimana keluarga laki-laki itu mereka punya karakter atau sifat itu bagus atau tidak. Karena di sana itu ya mereka mau tahu kami punya anak perempuan itu ke keluarga yang lain. Jadi mereka mau tahu bagaimana keluarga ini bagus untuk kami punya anak perempuan bisa masuk keluarga begitu atau tidak bisa. Jadi itu lebih penting, itu yang pertama. Jadi kalau mereka dapat informasi dan tahu ya keluarga ini ya bagus, anak kami bisa menikah dengan calon laki-laki, mereka juga akan beritahu perempuannya ya kamu berdua bisa menikah, dan perempuan juga akan ke keluarga laki-laki untuk perkenalkan diri. Laki-laki juga akan perkenalkan perempuan untuk keluarganya. Dan keluarga laki-laki juga akan cari informasi dari yang sama. Seperti saya sudah katakan itu. Dan sesudah itu, kalau mereka cocok, dua keluarga senang atau cocok dan bilang ya mereka dua calon laki-laki bisa menikah dengan calon perempuan, dan dari di sana prosesnya untuk kunjungan, sesudah itu bisa antar, itu belum belis tapi sebagai hadirat untuk keluarga perempuan. Ya, di suku saya begini, kalau mereka sudah setia mau menikah bersama itu, keluarga laki-laki akan antar garam. Ada satu seperti serpina, tapi bukan serpina, itu beda. Bahasa Inggris itu kola nut. Ya, tapi bukan serpina. Dan ada garam, ada minuman ya seperti moke. Ya, rasanya ya sama seperti moke. Dan ada satu ayam juga, ayam mutiara. Tapi saya tidak tahu ada di Indonesia itu. Tapi selama hampir kurang lebih 2 tahun, ayam mutiara itu pernah terlihat tidak di kota Ende? Pernah Frater melihat jenis ayam mutiara yang ada di Ghana tapi juga ada di Ende? Tidak, belum pernah. Belum. Tadi disampaikan saat akan, kalau kita bicara soal budaya tadi, ada garam. Itu punya arti apa garam? Garam itu untuk kalau perempuan untuk dimasak ya, kalau masak mereka butuh garam. Butuh garam. Jadi untuk masak untuk keluarga. Dan kalau mereka di sana itu kalau kasih garam, artinya mereka seperti mau beritahu keluarganya mereka punya anak itu manis atau cantik, seperti yang campur garam makanan itu enak ya. Ya, kalau ada beberapa orang kalau tidak ada garam mereka tidak merasa itu tawar. Ya, begitu. Jadi ini Frater memakai baju berwarna biru, topi berwarna biru, dan seperti baret miring kiri. Dengan sengaja kami minta Frater mengenakan kostum adat Ghana. Bisa ceritakan sedikit ini pakaian disebut apa? Topi yang begini bagaimana cerita awal sampai miring? Apa ada arti dan maksud tertentu? Nama pakaian yang saya pakai itu dalam bahasa Inggris itu smock. S M O C H. Oke, smoke. No, bukan K ya. S M O K. Iya. S M O C K. Smoke. Oke.
Ini khusus pakaian tradisional Aha. untuk orang Ghana di bagian utara. Oke. Ini khusus untuk bagian Ghana bagian utara. Tapi ini lebih Sederhana, simple. bukan modernitas. Oh, modern. Ya, yang mirip untuk pesta adat. Kalau mereka ada pesta adat, ada ya tentang pesta adat itu tidak bisa pakai ini. Harusnya ada satu kain yang memiliki pakaian begini untuk pesta adat. Ya. Kalau ini digunakan saat ini kapan? digunakan seperti biasa saja. Ini sudah modern. Tapi yang pakaian untuk pesta adat itu ada. Tapi kelihatannya itu sama. Hanya kain begini yang tidak bisa. Ada satu kain untuk khusus. Kalau mereka buat kain ini begitu dan dibuat. Dan ada beda-beda. Ada yang lebih tangannya itu lebih panjang dari begini dan pakai dengan apa itu? Pants, celana? Celana ya, pakai dengan celana. Oke. Ya. Jadi yang suku saya kain yang mereka pakai itu nama Nabiah dan pakaian itu nama dalam bahasa saya itu Garbora. Tadi saya bilang smock itu bahasa Inggris. Oke. Tapi bahasa saya itu Garbora ya. Dan dari pertanyaan Pater yang topi itu ada banyak arti. Oke. Yang begini, yang tadi miring, seperti begini kiri itu, saya tidak mau apa-apa, tidak mau gangguan, tidak mau masalah dengan orang, mau aman, seperti aman saja. Ya, saya seperti diam-diam, tidak mau ada hal-hal dengan orang. Jadi maksud Frater menggunakan topi dengan model seperti ini yang dimiringkan ke kiri untuk orang Ghana memahami bahwa orang ini tidak mau bermusuhan. Ya, begitu. Oke. Dan kalau di belakang saya pakai begini, di belakang begini. Oke. Ya, belok di belakang. Saya mau bilang semua saya yang pimpinan dan semua orang itu di belakang saya. Ya, jadi saya yang pimpinan untuk saya jalan dan semua orang itu ikut saya. Oke. Seperti semua orang itu murid-murid saya. Kalau dibuat begini. Kalau dibuat begini. Ada lagi? Ada lagi. Tapi yang kalau begini memanjang ke atas. Memanjangkan itu maksudnya seluruh dunia ini semuanya ada di bawah saya. Oke, untuk perdurasi ini ke belakang, kami request topi ini diangkat naik ke atas supaya seluruh dunia tahu Frater ada di Ende sekarang. Jangan dirubah lagi. Biarkan dia ke atas saja. Kalau begini di kampung saya itu tidak bisa pakai begini, hanya mosalaki. Oke. Mosalaki yang bisa pakai begini. Yang mosalaki. Hanya mosalaki yang bisa pakai begini. Kalau seandainya karena mosalaki itu di kampung itu dia yang pimpinan di kampung itu. Terus kalau seandainya kita memposting dengan topi bergaya seperti ini, orang Ghana yang melihat apakah kalau pakai begini ya seperti dulu itu tidak bisa, tapi sekarang ya sudah masuk semua orang buat yang kami mau karena sudah modern dan ya. Tapi kalau ada acara seperti pesta adat di kampung itu tidak bisa pakai begini. Hanya mosalaki saja. Yang lain begini. Miringkan. Dan ada beberapa juga yang bisa pakai begini yang di belakang itu. Karena ada orang kalau ada tarian, satu tarian tradisi, kalau mereka tari itu menari itu
ada orang yang ikut. Jadi mereka yang di belakang apa yang di depan dia pakai begini dan banyak orang itu yang ada di belakang. Jadi mereka ini semua itu di bawah murid-murid saya. Jadi mereka yang di depan itu ya dia jalan di depan dan semua orang di belakang itu dia pakai begini. Begitu saja. Ya. Dan kalau ke kanan, miring kanan begini, seperti ini maksudnya dalam bahasa Indonesia saya akan bilang apa? Ini seperti ada tentang negatif ya. Saya tidak apa itu? Mitis, magis? Bukan. Ini tidak. I don't mind anybody. Tidak peduli dengan banyak orang. Ya, dengan orang. Seperti saya sendiri. Tidak mau bantuan dari orang. Saya bisa hidup sendiri. Mandiri. Ya, mandiri sendiri begitu ya. Dari kalau ke atas berarti itu Mausalaki ya. Mausalaki ya. Pilihan ini tidak mungkin untuk frater. Ya. Yang begini juga tidak. Hanya kalau begini miring. Yang saya begini ya. Tapi, miring kiri yang paling mungkin untuk frater. Ya. Tapi saya pernah pakai ini dan ambil foto dan postingan di Facebook. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau khusus pesta adat itu tidak bisa. Tidak boleh. Apalagi pakai kain yang untuk pesta adat itu. Berarti yang ini disebut smoke. Smoke, ya, itu yang bahasa Inggris. Topi yang dimiringkan ke kiri menandakan frater mau damai. Pesannya itu untuk semua orang yang menonton ini ya. Iya. Khususnya teman-teman di Ghana. Di Ghana ya. Di bagian utara. Di bagian utara. Yang di selatan itu mereka punya pakaian adat itu beda dari ini. Apa bahasa Indonesia kata yang paling sulit untuk frater belajar ketika awal memulai belajar bahasa Indonesia? Itu yang ibu-ibuhan atau apa itu? Apa? Ulang. Saya sudah lupa ini. Ibuhan atau ya, saya sudah lupa kosakata itu. Bagaimana apa? Seperti apa? Deskripsikan. Coba. Kehasatan begitu ya, yang apa itu seperti prefix dan suffix itu yang bahasa Inggris. Berarti awalan dan akhiran. Tapi seperti ada awalan meng, ada bunyi nya. Iya. Itu sulit. Iya, karena ada beberapa seperti yang kalau saya mau sebut seperti bahasa Inggris. Tadi ada satu kata yang frater bilang sulit sekali tapi lupa ingat kata itu. Supaya kita bisa dapat kata apa ini, mungkin dideskripsikan penggambarannya supaya kita bisa identifikasi kata apa yang dimaksudkan frater. Yang tadi sulit untuk frater belajar di awal. Kata apa tadi? Itu yang saya bilang. Yang apa? Deskripsikan saja. Itu menggambarkan apa kata itu? Ada contohnya ya. Kalau pakai kosakata ini, yang seperti begini, ada berkembang. Berapa? Berkembang. Berkembang atau? Berkembang. Kembang ya, berkembang ya. Seperti yang King itu. Kata-kata begitu. Berkembang. Saya bilang berkembang. Kembang itu dari bahasa Inggris ya. Saya sebut seperti. Tapi berkembang. Ada yang dan gabung dengan kosakata itu ya, ada beberapa yang. Ada berdoa itu gampang ya. Ada bermain itu juga gampang. Ya. Ada beruang. Ya, beruang. Beruang beda dengan beruang. Berapa?
Beruang. Beruang. Mhm. Beruang saya. Beruang itu salah satu hewan yang tinggal di hutan besar. Oh. Saya tidak tahu persis bahasa Inggrisnya apa. Berbulu hitam dan punya cakar. Oke. Besar dia. Besar dia. Di sini Indonesia disebut beruang. Beruang. Oh. Kalau beruang berarti you are rich. You are, ya, beruang ya. Apalagi dan bernyanyi bisa? Bernyanyi itu gampang bisa. ya. Dan kata-kata ada beberapa yang pakai pendidikan, pengalaman, okay. pendidikan ya itu tidak gampang. apa-apa, gampang. Perkembangan ya gampang. Peluang ya. Penyanyi ya begitu. Yang P itu ya itu lebih sedikit aman, tapi penyayang atau apa itu ya ada kata-kata begitu ya. Penyayang ya, penyayang. Itu ya yang kata begitu ya lebih sedikit sulit. Itu sulit ya. Oke. Sulit mengingat atau sulit menyebut? Menyambut saja, tapi ingat mengingat itu ya bisa. Tahu artinya hampir sekarang itu tahu artinya atau maksudnya, tapi sebut itu kadang-kadang ada beberapa kesulitan kata yang sulit. Tadi kalau saya mau berbicara cepat juga seperti kesehatan. Ya. Jadi kalau mau berbicara cepat itu sulit untuk bisa sebut kesehatan. Mesti pelan ya. Pelan-pelan. Ya. Seperti dibagi sebagai silabol ya. Untuk bisa sebut. Tadi ada kata salah satu yang cukup gampang, penyanyi ya. Yang dimulai dengan P tapi gampang untuk diingat, penyanyi ya. Hampir kurang lebih 2 tahun ada penyanyi di Indonesia yang Frater Jonathan suka. Ya, waktu saya belajar bahasa Indonesia itu. Dan saya juga bilang kadang-kadang kalau mau belajar bahasa orang itu juga lebih bagus juga kalau bisa dengar lagu-lagu. Lagu apa? Jadi saya pertama kali cari itu dapat artis Pance Pondang ya, Pance Pondang. Ya, jadi dia punya ada beberapa lagu-lagu. Yang pertama Rindu Rumah. Oh, Rindu Rumah itu bukan dia. Bukan. Benci Tapi Rindu. Cinta dan Permata itu. Oh, Cinta dan Permata. Ya, Cinta dan Permata. Ada Gereja Tua ya. Anggur Merah ya, begitu ya. Ada beberapa lagu-lagu ya dia yang saya suka. Ada favorit lagu dari Pance yang Frater suka? Favoritnya untuk Cinta dan Permata. Cinta dan Permata. Lagu yang paling berkesan dan mungkin dengan lagu itu Frater kerinduan akan rumah sedikitnya terobati apa? Lagu bahasa Indonesia. Lagu Indonesia itu Rindu Rumah. Karena lagu Ambon ya. Tapi artisnya saya tidak tahu siapa. Wis Becker. Lagu itu waktu itu saya masih belajar itu yang kosakata itu saya belum tahu maksudnya, dan saya suka notasinya. Pakai liriknya, tulis semua dan cari dalam bahasa Inggris itu. Tahu itu saya sudah cintain lagu itu. Karena kata-katanya katakan yang ada di lagu itu maksudnya ya, rindu rumah, rindu pulang, ayah dan ibu begitu ya. Dan saya juga sudah hafal? Belum hafal, sedikit ya saja. Bisa try and error.
patut saya try sebentar. Oke, try and error. 1 baris, 2 baris lah. 3, 2, 1. Apa dari itu chorus ya? Chorus itu atau apa itu? Oke. Refrain. Ya. Refrain. Itu yang rindu rumah ya. Oke. Ya. Rindu rumah, aku rindu pulang. Asik. Begitu langsung ya. Frater sungguh-sungguh merindukan bapak mama ya sekarang. Ya, mama sudah meninggal, tapi saya rindu dia sekali ya. Minta maaf. Saya rindu mama sudah meninggal, tapi saya rindu mama sekali. Ya, jadi lagu itu saya dengar itu ya bagus sekali ya. Saya senang. Oke. Ya, jadi kadang-kadang saya kalau di YouTube itu bisa cari dan dengan lirik itu ya saya bisa nyanyi. Oke. Ya. Tapi teman-teman, Frater tinggal menghitung hari akan meninggalkan Ende, sudah hampir menyelesaikan masa OTP-nya. OTP-nya. Jadi saya pikir rindu rumah akan terjawab kan? Ya kan? Iya. Ya. Dan kesan saya Frater bahasa Indonesianya sudah sangat luar biasa sebagai orang asing dengan jangka waktu kurang lebih 9 bulan ya berada di Ende. Ya. Ada bahasa lokal di sini yang sudah sempat terekam di memori dan sampai hari ini tidak mungkin dilupakan lagi. 1 saja. Yang di Ende apa itu? Bahasa lokal hanya di Maumere yang saya masih ingat. Terima kasih Ipanggawang. Apanggawang. Oke, Apanggawan atau Apanggawang ya? Apanggawang atau Ipanggawang. Begitu ya. Oke. Di Maumere saya masih ingat kosakata itu. Oke. Tapi di Ende itu belum ada beberapa kali ini. Ada sering kali orang Ende itu di mana-mana, di pasar, di gereja, itu ada satu kata yang sering kali itu muncul menggantikan kata saya. Frater bisa ingat kata itu? Orang Ende kalau mengatakan diri saya ada satu kata yang sering kali dipakai. Itu mereka bilang dimulai dengan J dan hanya 3 huruf. Diakhiri dengan O. Cari satu kata tengah. 3 huruf. J kata huruf pertama. Ya. O huruf terakhir. Jauh atau jauh. J huruf pertama. O huruf terakhir. Dan cuman 3 kata. Kata tengahnya. Huruf tengahnya apa? Huruf tengah itu saya tidak tahu ini. A. Oke. Jadi dibaca apa? Jauh. Itu ya. Jauh. Orang Ende. Ya, kata-kata itu yang saya jauh ya. Jauh ya. Artinya saya. Saya. Jauh ya. Apa yang paling berkesan dari orang Ende yang Frater lihat hampir kurang lebih 9 bulan? Frater tanya lagi ya, ulang lagi pertanyaan. Apa yang paling berkesan dari orang Ende yang ketika balik ke Ghana sulit melupakan itu dan selalu mengingatkan Frater akan Ende? Oke. Orang tua saja, Frater. Karena saya ada pelayanan community di lingkungan. Kalau ke sana bertemu orang tua itu, ya saya senang dengan mereka. Ada beberapa waktu itu, ya sesudah selesai pelayanan dengan mereka, mau pamit itu, ada beberapa mereka menangis. Frater tunggu, Frater minum sebelum pergi langsung. Saya bilang ya, Mama, masih ada beberapa yang saya mau sambut, jadi saya minta maaf ya. Dan itu berkesan. Jadi itu yang pertama kali saya akan ingat terus. Ya, yang kemarin begini, itu yang hari Jumat kemarin. Saya bertahu beberapa ini yang terakhir di lingkungan itu. Jadi karena saya mau
kembali ke negara saya. Aduh, Oma beberapa menangis. Frater, kenapa mau pergi dan tinggal kami di sini? Frater harus tinggal di Ende saja, begitu. Jadi saya merasa mereka juga sudah menerima atau sudah terima saya baik dengan senang hati. Jadi itu lebih penting untuk saya, dan saya senang, tapi kadang-kadang saja karena mau kembali. Ya, itu yang pertama. Dan senang dengan anak-anak juga. Karena saya senang dengan anak-anak yang proaktif. Seperti mereka mau tanya, mereka tidak takut. Karena di negara saya itu, apalagi kami orang yang tinggal di kota, yang di kota-kota itu kurang ada komunikasi begitu. Seperti semua orang itu hidup sebagai mereka sendiri. Tidak seperti di sini kebersamaan. Kalau kebersama begitu. Kami kalau di bagian utara seperti di Ende. Saya dari utara hanya tinggal di selatan saja. Jadi di sana itu, di selatan itu lebih sedikit kurang ada hubungan antara orang seperti di sini. Apa yang mirip dari tentang kebudayaan Ghana sama kebudayaan orang Flores secara umum? Yang mirip? Kalau ke bagian utara ada banyak yang mirip. Apa itu? Seperti makan anjing. Oh, di sana makan anjing juga ya? Di utara itu ada orang yang ada beberapa suku yang makan anjing, makan babi, dan apalagi, dan mereka juga makan bersama seperti di Flores. Kalau ada acara mereka makan bersama. Tapi di selatan itu beda. Kalau ada pesta, semua makanan itu sudah dibungkus. Oh ya? Jadi tidak dihidangkan di meja? Seperti dihidangkan di meja dan ambil sendiri, tidak. Hanya kalau ada pesta seperti menikah dan ada teman-teman khusus yang mereka undang itu, ya mereka bisa makan. Tapi umumnya sesudah misa itu mereka makanan semua sudah dibungkus. Jadi ada beberapa ambil mau ke makan di mana-mana mereka mau. Tapi tidak duduk sendiri atau gabung sendiri bersama dan makan. Tidak ada begitu di sana ya. Khususnya di acara apa? Itu yang kalau di bagian utara mereka seperti di sini. Ya, mereka bisa makan bersama. Juga kadang-kadang juga bungkus, tapi mereka bisa ambil yang sudah dibungkus itu, duduk bersama dan makan. Tapi di selatan itu orang seperti tidak mau makan di luar. Yang makanan dibungkus dan tidak dihidangkan itu khususnya pada acara-acara apa? Pernikahan? Bisa pernikahan, bisa kalau ada kematian. Ya begitu, kematian juga begitu ada. Tabisan imam? Tabisan iman, ya begitu juga ya. Semuanya dibungkus. Yang tabisan iman itu semuanya dibungkus. Tidak ada makan yang bilang. Yang tabisan itu khusus dibungkus. Dibungkus dimana-mana. Dalam kotak? Kotak. Jadi sesudah misa itu, semua acara itu mereka bilang, oh mereka ini akan ambil makanan dari tempat ini. Mereka ini akan ambil makanan dari tempat ini. Hanya yang imam dan suster mereka bisa hidangkan. Ya, hidangkan untuk satu tempat dan makan. Dan itu yang saya senang di sini. Kalau ada pesta, suster, umat semua bergabung dan makan bersama. Kami di sana itu kurang ada. Pisah ya. Pisah karena itu menurut saya itu dari umat. Mereka seperti menghargai, tidak mau makan bersama dengan ya. Dan seperti di sini saya kaget lihat frater pastor juga minum moke bersama dengan di sana tidak ya.
Kalau di bagian utara kadang-kadang ada begitu, pastor bisa ke tempat minum dan bisa duduk minum bersama dengan. Tapi di bagian sana itu tidak bisa. Kalau mau minum hanya di pastoran saja. Oke. Ya, dan seperti saya sudah katakan tadi itu, makanan itu disiapkan khusus. Kalau ada tabisan, ada pernikahan juga, makanan disiap khusus untuk imam. Kalau ada imam dan apa itu, ya, begitu saja. Okay. Tapi tidak ada kita bergabung dan makan bersama, tidak ada begitu. Oke. Ya. Oke. Nanti akan ditabiskan menjadi imam, harus yakin ya bahwa suatu saat akan ditabiskan jadi imam. Iya. Punya pikiran untuk bekerja kembali ke Flores, ke Ende suatu saat nanti setelah jadi pastor? Iya. Kalau dapat pendapatan di sini, ya bisa kembali. Hanya hal atau kesulitan sekarang itu yang tentang visa. Bisa. Karena saya tidak rasa nyaman jalan-jalan banyak kalau mau ke Filipina ini. Kadang apalagi kalau ada gunung Lewatobi, ada apa meletus. itu? Ya, meletus itu. Ya. Erupsi. Pakai mobil dari sini ke Ruten, ke Labuan Bajo, sebelum berangkat dari Labuan Bajo ke Bali dan Bali ke Filipina. Ya, itu sulit. Apalagi di jalan Indonesia itu belok-belok. Okay. Ya, apa di Flores, ya, khusus di Flores ya. Jalan itu belok-belok gitu. Yeah. Jadi kalau saya jalan itu ya kadang-kadang pusing. Ya. Oke, Frater Jonathan. Terima kasih untuk buka boxnya. Menyangkut Ghana, menyangkut panggilan, menyangkut belajar bahasa, menyangkut kesan, dan menyangkut apa saja yang sudah Frater ceritakan di program kami Buka Box. Dan sekali lagi selamat kembali ke kampung, bertemu keluarga, Bapak, dan rindu rumah akhirnya terjawab. Jadi Frater, kami doakan yang terbaik buat Frater, teristimewa perjalanan kembali ke negara asal Frater di Ghana. Dan teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Frater Jonathan. Sekali lagi Frater Jonathan, terima kasih untuk kehadiran di program kami. Juga untuk semua teman-teman yang menyaksikan obrolan ini, saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe di program Buka Box mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa.